Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda masih membahas tentang tema hari ini ya, tentang kok nabung hutang bukan nabung pahala. Nah sebelum kita lanjut kita akan kembali melihat sebuah video tayangan, ini ada sempat tayang viral juga ya, tentang penagih pinjol ini yang menagih hutang sampai ke sekolah. Ini dia tayangannya nih. Pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal kini masih merugikan masyarakat. Maraknya penawaran pinjol ilegal dengan iming-iming pinjaman cepat dan mudah membuat Anda harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak dengan pinjol ilegal. Masyarakat harus mengenali macam-macam modusnya. Jangan sampai Anda dibuat malu dengan penagihan yang tak kenal tempat. Seperti video viral yang satu ini, seorang guru didatangi pria penagih pinjaman online atau pinjol ke sekolah, berakhir ribut viral di media sosial. Video viral penagih pinjol itu diunggah oleh akun Instagram @lambetura_official pada Jumat, 3 Desember 2021. Dalam unggahan video itu memperlihatkan seorang pria penagih pinjol berada di kantor sekolah sedang menagih salah seorang guru. Tampak di rekaman video itu, seorang guru meminta penagih pinjol untuk keluar ruangan. Ya ini kita lihat kemarin ini ya sempat ramai banget di sosial media karena bicara masalah tentang pandemi kemarin ini ternyata banyak banget orang tuh yang nggak punya solusi gitu. Tapi ada pertanyaan ini buat Abi Maki ya, izin ya Abi, katanya orang kalau minjem sesuatu yang riba ini akan susah untuk ngembaliinnya. Tapi bagaimana kalau seandainya kita mau coba udah cari utangan di tempat lain ternyata nggak ada yang mau minjemin. Akhirnya mau nggak mau kepepet satu-satunya jalan yang paling cepat prosesnya dan nggak bertele-tele, nggak kebanyakan nanya-nanya ini itu adalah pinjol tadi. Gimana Bi penjelasannya? Ya, bismillah Mas Fadli, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syam izin. Subhanallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kata-kata yang sangat luar biasa ya. Dalam syariat Islam ini ketika ada ungkapan kalau sudah mulai dengan riba, pinjam, maka akan sulit untuk membayarnya. Sebenarnya punten, bukan untuk sulit menutupnya, bukan untuk sulit membayarnya. Tapi apa? Karena seakan-akan dirinya tidak bisa melepaskan riba karena sudah menikmatinya. Iya, jadi setelah selesai ini, kemarin juga sudah selesai, pinjam lagi. Kemarin juga bisa, pinjam lagi. Jadi terus intinya ketagihan, itulah yang digambarkan para ulama. Maka kalau stop insya Allah bisa. Iya, insya Allah bisa. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Berat sekali tentang masalah riba. Jangan pernah main-main dengan riba. Punten, Al-Quran dengan tegas mengatakan urusan riba ini kutipannya. Apa kalimatnya? Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Seakan-akan Anda itu mengajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Ketika apa? Ketika membuka pintu riba. Bahkan punten daripada 73 tingkatan dosa riba. Yang rendahnya, yang paling kecilnya itu adalah seseorang seperti berzina dengan ibunya. Bisa dibayangkan kalau ada satu kampung misalnya dengan mata fulan berzina dengan ibunya. Kita bilang astagfirullah, ini perbuatan keji, ini perbuatan mungkar. Kenapa dengan riba tidak ada orang yang mengatakan seperti itu? Ini bahaya sekali. Tapi saya sudah kepepet sekali. Saya kepepet terpaksa untuk meminjam kepada punten riba. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Yang namanya urusan kepepet itu atau urusannya tiga. Satu adalah dururiyat, yang kedua hajiat, yang ketiga adalah husniyat. Kalau benar-benar dururiyat, saya kepepet nih, terpaksa bisa melakukan sesuatu yang haram urusannya. Kalau tidak melakukan ini Anda mati, silahkan Anda lakukan. Sesuatu yang haram, ini ada daging babi punten ya, daging yang memang tidak dihalalkan. Punten, begitu dengan mengatakan, punten, ternyata saya kalau nggak makan saya bisa mati nih. Makan silahkan, ini doruriyat. Tapi kalau seandainya tidak ada hubungannya dengan mati, tidak ada hubungannya dengan kecacatan, punten, ini bukan doruriyat. Tapi hajiat, punten, kalau hajiat nggak bisa makan misalnya, hajiat, punten, tidak bisa apa dan tidak ini karena keperluan. Selagi kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan yang haram, karena keperluan ini bukan menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Ingat ya, yang menjadikan sesuatu haram menjadi mubah ini adalah dororiyat, kepentingan yang luar biasa. Tapi kalau hajiat tidak. Tapi susah banget saya untuk menyelesaikan urusan ini. Insya Allah. Kenapa? Karena memang dengan mengatakan kesulitan buat diri kita ketika mendapatkan kesulitan. Sabar untuk selesai daripada urusan ini. Insya Allah pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari solusi lain. Kalau tadi digambarkan oleh Ustadz Nur Maulana, Ustadz Syam mengatakan kalau bisa ada rohannya. Apa rohan itu? Jaminannya. Ataupun apa yang bisa dijual, kira-kira juallah. Kenapa? Bersih untuk masalah riba itu keindahan yang ada. Yang ketiga yang dikatakan husniyat. Nah ini yang paling parah. Gaya hidup.
kadang-kadang pengen itu, pengen ini, pengen ini. Ini adalah sesuatu lilitan yang sangat mengerikan sekali. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika dikatakan kepepet ini, cek benarkah kita kepepet? Ya, dururiyatkah atau hajiatkah atau husniyatkah? Yang terkadang kita ini pun terkungkung ataupun terikat dengan ingin punya itu, ingin punya ini. Artinya mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti daripada kebutuhan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, nauzubillah Allah min ibarik zalik. Terima kasih banyak Abi Maki atas Hayakumullah, penjelasannya. sami-sami. Masya Allah luar biasa ya. Kita jadi banyak mikir hari ini ya kayak untuk ngutang gitu loh. Agak serem juga ujung-ujungnya kalau misalnya seandainya sampai kita nggak bisa bayar apalagi sampai riba. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustadz Maulana nih, mohon izin nih. Saya Bicara- dari tadi pembahasan ini ketawa. Iya. Ya Allah, ya Allah. Gitu. Ini Ustadz Maulana mohon izin. Kita bicara masalah tentang orang kebanyakan berebutan masalah warisan. Warisan maksudnya duitnya gitu ya, hartanya. Hartanya. Nah bagaimana dengan hutangnya? Apakah hutangnya juga diwariskan kepada anak cucunya? Kalau seandainya orang tuanya yang sudah meninggal ini ternyata punya hutang. Dan bagaimana kalau sampai nggak dibayarkan tapi ternyata orang tua ini punya harta atau rumah atau tanah segala macam tapi nggak dibayarin sama anak cucunya. Apakah mereka juga dapat dosanya? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Aku gemes dengarnya deh. Gemes kan, pertanyaan. saya juga gemes ngejelasinnya. Ngejelasinnya nanyanya. Iya. Izin Nabi, Silakan, izin Ustaz. Sasam. Berbicara tentang hutang. Wede Tuhan, ya Allah ya Karim, Masya Allah Tabarakallah. Kepada semua ahli waris. Wahai anak-anak. Wahai orang yang ditinggalkan, orang yang sudah meninggal. Jangan pernah memanfaatkan harta orang yang meninggal sebelum engkau selamatkan orang yang meninggal itu dari segala sangkutan. Kenapa? Karena sungguh orang wafat itu sudah selesai urusannya. Tinggal kita yang ada di dunia untuk menyelamatkan. Contoh yang ditanyakan tadi Mas Padli, sakit hati aku dengarnya. Ada hartanya, itu anaknya malah tidak dibagikan, dibayarkan utangnya. Malah mau dibagi-bagi lagi itu hartanya. Jangan dulu dibagi. Jangan. Saya nggak, almarhum nggak ada utang alhamdulillah. Iya jelas, saya sudah Iya. tahu. Kan cincin sudah jadi pagar. Oh iya benar-benar. Jangan. Kita sebenarnya utang jasa sama orang tua. Sekalipun kita bayar dengan dunia seluruh isinya untuk membayar jasa seorang ibu karena mengasuh kita tidak akan mungkin membalasnya. Kita hanya bisa berbuat baik. Birrul walidain. Tidak bisa membayar utang kita kepada orang tua. Begitu banyaknya. Kalau perlu harta kita keluarin untuk bayar utang orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya yang pertama selesaikan dulu penyelenggaraan jenazahnya. Itu kan ada biaya juga itu. Beli kain kapan, Ada. ngurus ini, pemakamannya, transportnya dan sebagainya. Keluarin dulu semua itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada wasiat-wasiatnya yang belum kesampaian keinginannya. Ya Allah, senangkan orang tuamu. Senangkan mereka. Mohon maaf, jangan pernah berpikir masalah harta warisan. Siapa sih itu namanya? Gak usah disebut ya. Jangan berubah harta warisan. Selesaikan dulu utangnya, penyelenggaraan jenazahnya. Wasiatnya. Sempat ada wasiatnya, keinginannya. Tapi tidak kesampaian karena keburu meninggal. Yang kemudian yang ketiga, tolong utangnya. Orang yang berutang terikat di kuburan. Gini, coba gambarnya dong. Iya diginiin. Itu bukannya lagi senam Ustaz? Bukan, ini tangannya diikat ke kakinya. Oh cerita. Tangannya diikat ke kakinya. Kirain lagi stretching. Tapi aku nyampe ya. Iya nyampe. Jadi bayarkan utangnya. Kasihan, selama belum lunas utangnya, selama itu terikat. Tergantung atas utangnya. Maka bantu sayang. Kalau memang kau sayang, jangan itu warisan itu terakhir. Terakhir, ya Allah. Kalau perlu mohon maaf apa? Ya yuk. Kalau perlu diumumkan. Makanya kadang-kala kita mengadakan acara takziah 3 hari sampai 7 hari. Sebenarnya salah satu tujuannya untuk menyelesaikan siapa tahu ada sangkutannya. Benar. Ya Allah. Masya Allah. Jadi emang kita kadang-kadang kalau ngadepin kayak gini tuh emosi gitu. Ngeliat anak gitu ya, nyari enggak tuh duitnya. Masih ditodong aja gitu. Cari sendiri kalau mau duit gitu ya kan. Jangan ngandelin orang tua.
Apalagi orang tua udah meninggal, udah utang nggak dibayar, wah hajar juga nih gitu ya. Maksudnya, makasih banyak Ustadz Maulana. Coba, Nah sekarang, bagaimana kayak yang enggak, tadi? gitu ya. Ustadz Syam mana izin Ustadz Tapi Syam? tadi Iya. nyampe kaki saya. Nyampe, itu stretching kan, sering stretching. Ustadz Syam, sekarang Iya, iya, solusinya nih, bagaimana solusinya dalam Islam apabila seandainya orang ini udah punya utang nih, tapi dia nggak bisa bayar, apa yang harus dia lakukan? Nah mohon izin penjelasannya, silakan. Jadi dalam riwayat disebutkan, tabi guru-guruku Abi Ustadz Maulana Mas Fadli, ada seseorang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masih memiliki hutang. Jadi orang ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masih memiliki hutang, namun ternyata orang ini adalah orang saleh. Kalau yang lainnya insya Allah lancar gitu ya, sholatnya, puasanya, itu insya Allah ibadahnya bagus. Dia adalah orang saleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata karena suatu kebutuhan yang tadi dikatakan Abi, bahwasanya sesuatu yang sangat darurat, dia pernah berhutang namun tidak mampu untuk membayarkannya, dia menghadap dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hutang tetap hutang. Mau sesoleh apapun hutang tetap hutang. Bahkan orang yang mati syahid pun hutang tetap hutang. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ditanyakan, lalu ditanyakan kepada orang yang memberikan hutang tadi. Ditanyakan, maka orang yang tadi meminta pahalanya, maka diberikanlah pahalanya. Untungnya orang soleh. Jadi ada tabungan pahala untuk diberikan kepada orang yang dihutangin tadi. Diberikan pahalanya, diberikan pahalanya. Lalu ditanyakan kepada orang yang memberikan hutang tadi. Ditanyakan, apakah engkau menginginkan surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, tentu saya menginginkan surga ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, amalmu, pahalamu tidak membawamu ke surga. Tidak sanggup untuk membawamu ke surga karena ternyata amalanmu itu tidak cukup. Udah dapat transferan tadi, udah tetap nggak cukup untuk membawamu ke surga. Lalu bagaimana caranya ya Allah untuk saya bisa masuk ke surgamu? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, engkau maafkan atau ridha terhadap orang yang berhutang tadi kepadamu, maka engkau akan masuk surga. Oh begitu saja Allah? Tidak, tambah satu syarat lagi kata Allah. Apa syaratnya? Gandeng dia bersamamu untuk masuk surga. Subhanallah. Maka solusi yang pertama, kalau jadi orang yang berhutang, berhutanglah karena darurat dan jadilah orang soleh. Dan kita pun mau meminjamkan kepada orang, lihat-lihat orangnya. Kalau dia orang saleh ada keuntungan bagi kita ketika kita memberikan hutang kepadanya. Tapi kalau kita udah tahu dia orang salah, subhanallah, lebih baik kita tidak memberikan hutang kepadanya. Cari orang saleh yang membutuhkan. Bahkan kalau dia tidak sampai untuk berhutang karena menjaga harga dirinya, maka kita bersedekah kepadanya. Yang kedua, solusi bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka jangan kabur. Jangan lari dari kenyataan. Ini udah nggak sanggup bayar, nggak ada omongan lagi. Ya, WA diblokir, telepon nggak diangkat. Maka yang paling bagus adalah klarifikasi, minta tambahan waktu. Karena disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ada tenggat waktu di situ diberikan. Maka mintalah tambahan waktu atau mintalah yang namanya dispensasi. Subhanallah, kebanyakan di antara kita justru tidak mau menerima kenyataan dan tidak mau untuk bertanggung jawab. Maka ini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka yang ketiga, kita membaca doa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Amin ya Allah. Mohon daripada berlindung daripada kesedihan, daripada kemalasan karena biasanya sudah mampu bayar hutang tapi memang males-malesan, subhanallah. Maka kita minta daripada berlindung daripada hutang supaya tidak dikuasai oleh manusia. Ada lagi satu doa yang sering banget dibacakan oleh guru kita Abi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang membuatnya mudah dan kesedihan bisa berubah menjadi kegembiraan jikalau Engkau yang membuatnya mudah. Insyaallah nanti dicatat di sosial media Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Ini yang aminnya kenceng berarti utangnya banyak. Enggak dong. Saya tadi amin supaya tidak berutang. Bukan berarti saya punya utang. Ya, terima kasih banyak Iya Ustaz juga Syam. sih, ya. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, kenapa sih? Ustaz Abi Maki mohon izin sebentar. Saya kalau setiap syuting itu ada teman saya pengen ketemu gitu. Jadi saya enak mohon banget izin dulu ya. sebentar ya. Silakan. Ada teman saya datang. Salam sama temennya ya. Iya, insya Allah. Ya. Kayaknya Permisi. saya kenal temennya. Iya, suka kesini juga kok.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum Delia. Fadli, Masya Allah, gimana waalaikumsalam. kabar? Baik, sehat Dapat alhamdulillah. salam dari Ustadz Maulana. Oh iya, Tolong minta waalaikumsalam. cariin kalau ada teman-temannya gitu Oh ya gitu, kata dia. oh gitu sama sih, saya juga lagi nyari loh jadi panjang ya. Fadli Masya Allah, tema hari ini bikin kita makin sadar ya Fadli ya. Iya. Bagaimana menjadi manusia yang gak lupa sama hutang. Masya Ya kan, Allah. namanya hutang biar gimana pun itu harus dilunasi. Betul banget. Selain itu yang memberi hutang juga harus mengingatkan terus ya. Nah itu betul banget Delia. Bicara tentang mengingatkan nih ya. Kita juga sebagai sesama muslim harus saling mengingatkan tentang kesehatan. Salah satunya kesehatan gigi nih. Nah untuk kesehatan gigi saya selalu pakai Masya Allah. Sasha. Nah ini dia nih ya. Sasha ini luar biasa pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi ini nggak ada keraguan lagi karena pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Masya Allah, terima kasih banyak ya Fadli Sama-sama, ya. Delia. Udah ingetin dan ngasih aku saran untuk pakai pasta gigi Sasha ini. Betul. Kami sekeluarga sudah pakai dan perubahannya tuh terasa banget Fadli. Masya Allah ya. Dan insya Allah juga nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Sasha ini halal dan sudah pasti aman. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan juga bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Bahkan Sasha ini mengandung bahan alami yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Selain menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan buat kita juga ya Fadli ya. Betul banget Delia. Nah buat jamaah di rumah nggak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Sasha. Fadli makasih banget ya udah Sama-sama. ngingetin dan juga udah ngasih saran ini. Karena sekarang aku dan keluarga insya Allah sudah beralih ke pasta gigi Sasha. Masya Allah, betul banget Delia. Karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang di rumah jangan pindah-pindah channel ya. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Delia makasih nih. Saya udah kasih tahu juga sama orang rumah Delia. Harus banget Kalau bisa pakai pakai ini. ini. Ya, karena ini kan disunahkan sama Rasulullah SAW. Benar banget. Karena ada siwaknya. Jadi segala ibadah kita insya Allah